Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liza Irwani dari kelas Manajemen Bisnis 5B. Saya ingin mempresentasikan mengenai masalah COVID-19 dan cara pencegahannya di Kota Medan. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada kalian, apa sih COVID itu? Pasti kalian semua pada tahu kan COVID itu apa? Nih berikut saya jelasin. COVID-19 atau biasa kita dengar dengan virus corona ialah salah satu virus menular yang menyerang sistem pernafasan manusia, baik kepada bayi, remaja, anak-anak, dewasa, maupun lansia. Virus ini dapat mengganggu pada sistem pernafasan atau bisa menyebabkan pneumonia akut atau sampai kematian loh. Nah, kalian pada tahu kan gejala-gejala orang terinfeksi virus corona, yaitu terdiri dari flu, batuk, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan lain-lain. Penyebaran virus corona sudah semakin luas loh. Hingga saat ini jumlah kasus di dunia sudah sampai jutaan kasus yang terkena virus tersebut. Penyebaran virus dari seluruh dunia hingga seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Kota Medan merupakan kota yang saat ini masih berada di jalur merah loh. Virus ini sudah menginfeksi setidaknya 1.000 lebih warga Kota Medan. Hal ini diketahui berdasarkan data terbaru yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jumlah data warga Medan yang terkena COVID dapat saya rincikan berdasarkan laporan yang diupdate hingga saat ini. Adalah jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Medan mencapai 7.186 kasus, bertambah 35 orang dari sehari sebelumnya. Dari jumlah itu, 5.722 dinyatakan sudah sembuh, sedangkan masih ada 1.156 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Dan juga total pasien yang telah meninggal dunia berjumlah 308 orang. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kalian di sana masih sepele dengan kasus-kasus yang telah terjadi? Nah, maka dari itu, untuk kalian yang di luar sana, tetap jaga kesehatannya dan tetap lakukan pencegahan agar terhindar dari virus ini. Nah, pencegahan yang bisa kalian terapkan adalah yang pertama yaitu physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan tetap diam di rumah, jangan keluar kemana-mana kecuali jikalau ada kepentingan yang mendesak. Nah, yang kedua itu tetap gunakan masker apabila sedang berada di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang ramai orang. Nah, yang ketiga itu sering mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Nah, yang keempat itu jangan lupa terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Yang kelima, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Yang keenam, hindari kontak mata dengan penderita atau orang yang dicurigai terjangkit COVID-19. Nah, yang ketujuh itu tutup mulut dan hidung ketika sedang batuk atau bersin dengan tisu. Setelah itu jangan lupa untuk membuang tisu tersebut ke tempat sampah ya. Nah, yang ke-8 itu tetap jaga kebersihan dimanapun kita berada. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah pada menerapkan pencegahan-pencegahan di atas belum? Semoga sudah ya, agar kita semua terhindar dari penyakit menular virus corona tersebut. Oke semuanya, sekian presentasi saya mengenai masalah COVID dan pencegahannya. Maaf ya jikalau ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan yang tidak disengaja. Saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, faktor-faktor atau kekurangan yang mempengaruhi ketika sedang presentasi, yang pertama ada grogi atau nervous. Grogi atau nervous merupakan kondisi psikis yang lazim dialami seseorang saat menemukan kondisi yang tidak diinginkan atau yang belum pernah ditemui sebelumnya. Biasanya seseorang yang jarang berhadapan dengan orang banyak atau presentasi lebih sering mengalami grogi atau nervous ini. Faktor ini sangat mengganggu atau berpengaruh di saat kita sedang presentasi loh. Nah, yang kedua itu tidak menguasai materi. Nah, penguasaan materi yang kurang mendalam juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kita ketika sedang presentasi. Apabila kita tidak menguasai materi dengan baik, maka hal tersebut akan membuat kita menjadi sulit berbicara. Nah, penguasaan materi yang lemah akan mengakibatkan kekacauan dalam perumusan bahasa.
alias ngawur atau tidak jelas ketika kita menyampaikan pesan-pesan kepada audiens. Nah, yang ketiga itu ada tidak percaya diri. Apabila kita tidak percaya diri ketika presentasi, maka berpengaruh juga pada kelancaran presentasi kita. Maka dari itu, rasa percaya diri sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kondisi tersebut dan menghadapi audiensi. Agar tidak gugup ketika berbicara di depan mereka, rasa percaya diri dapat ditimbulkan melalui mindset kita dengan selalu berpikir positif setelah menjalankan selama presentasi. Nah, yang keempat yaitu tidak konsentrasi. Kondisi kita yang sulit konsentrasi juga akan berpengaruh terhadap kelancaran presentasi. Hal ini dimaksudkan dengan tidak konsentrasi adalah menghilangnya fokus kita terhadap materi yang kita sampaikan kepada audiens. Nah, hal-hal yang semestinya tidak perlu dipermasalahkan, maka dari itu jika presentasi, atur diri kita terlebih dahulu untuk tetap fokus terhadap satu hal yang ingin kita sampaikan kepada mereka atau audiens. Nah, yang kelima itu tidak menguasai medan presentasi. Medan presentasi merupakan hal penting juga untuk kita kuasai agar presentasi kita tetap berjalan dengan lancar. Terkadang tidak menguasai medan presentasi juga akan memperburuk presentasi, karena di saat kita tampil tiba-tiba kita merasa nervous karena tempat atau medan presentasi kita sangat asing. Maka dari itu sebelum kita presentasi sebaiknya sudah latihan terlebih dahulu di beberapa tempat yang terbuka ataupun tempat-tempat yang tertutup. Sekian faktor-faktor yang mempengaruhinya.